Hai sobat, selamat datang lagi di Random Thoughts-nya Kak Erni. Pernah nggak sih kalian perhatiin, setiap kali ada musibah besar atau kecelakaan di Indonesia, dalam waktu singkat, pasti ada satu frasa sakti yang keluar, human error, kesalahan manusia. Dan yang paling sering kena cap error ini, ya mereka yang ada di garda terdepan. Petugas keamanan, masinis, pilot, operator lapangan, daftarnya panjang banget. Kak Erni jadi mikir, kenapa ya polanya selalu begini? Kenapa kesalahan manusia itu seolah-olah mentok di level pelaksana aja? Coba kita putar waktu sebentar. Ingat tragedi Bintaro 1987. Sebuah tragedi kereta api yang luar biasa menyedihkan. Narasi yang paling kuat beredar dan akhirnya tertanam di benak publik adalah adanya miskomunikasi dan kelalaian dari masinis dan petugas stasiun pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Mereka yang di lapangan yang disalahkan, diadili dan dihukum. Investigasi seolah berhenti pada siapa yang memberi sinyal dan siapa yang menjalankan kereta, tanpa menggali lebih dalam soal sistem komunikasi yang mungkin sudah usang atau jadwal kerja yang nggak manusiawi yang bisa jadi akar dari kelelahan dan kelalaian itu. Lalu kita loncat ke lumpur Lapindo di Sidoarjo tahun 2006. Semburan lumpur panas yang menenggelamkan ribuan rumah. Meskipun banyak studi ilmiah menunjukkan adanya procedural error oleh perusahaan, yaitu pemasangan selubung pengeboran atau casing yang tidak sesuai standar keamanan, fokusnya seringkali dipersempit ke level operasional di rig pengeboran, bukan pada pengambilan keputusan di level direksi atau kebijakan perusahaan yang mungkin menekan biaya dengan mengorbankan standar keselamatan. Atau yang lebih baru, tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba tahun 2018. Sebuah tragedi yang merenggut hampir 200 nyawa. Siapa yang pertama kali jadi sorotan dan tersangka? Nakoda. Alasannya, kelebihan muatan dan tidak adanya manifest penumpang. Ya ini jelas sebuah kesalahan fatal, tapi pertanyaan yang lebih besar adalah kenapa kapal yang jelas-jelas kelebihan muatan itu bisa berlayar? Di mana pengawasan dari otoritas pelabuhan yang seharusnya menjadi rutinitas harian, bukan sekedar formalitas di atas kertas? Kegagalan pengawasan sistemik ini jadinya seolah tenggelam oleh narasi kelalaian individu nakoda. Nah, yang menjadi benang merahnya dari kasus-kasus ini adalah fokus penyelesaian masalah berhenti pada individu di level bawah. Seolah-olah mereka tuh bekerja dalam ruang hampa, tanpa sistem, tanpa perintah, tanpa tekanan, dan tanpa budaya kerja yang dibentuk oleh atasan mereka. Sekarang coba kita bandingkan dengan beberapa kasus di luar negeri. Di Singapura tahun 1995, Hotel New World runtuh menewaskan 33 orang. Investigasi mendalam dilakukan, dan yang dinyatakan bersalah dan dihukum bukanlah mandor bangunan atau para pekerja konstruksinya. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah insinyur struktur atau structural engineer yang salah menghitung beban gedung puluhan tahun sebelumnya. Akuntabilitasnya ditarik ke atas, ke level perancang, ke level keahlian profesional. Kita geser ke Korea Selatan. Kasus runtuhnya Sampung Department Store tahun 1995 yang menewaskan lebih dari 500 orang. Penyebabnya bukan angin atau gempa, tapi keputusan serakah dari para petingginya. Investigasi membuktikan bahwa bangunan itu runtuh karena adanya perubahan desain ilegal oleh pemiliknya, seperti menghilangkan beberapa pilar penyangga penting untuk memasang eskalator dan membangun lantai 5 tambahan yang sangat berat. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan mandor atau kuli bangunannya, apalagi takdir. Investigasinya langsung menunjuk ke atas. Pemilik mall, Lee Jun, dan anaknya dijatuhi hukuman penjara. Para pejabat kota yang menerima suap untuk melegalkan perubahan desain ilegal itu juga ikut diseret ke pengadilan. Tanggung jawab ditarik sampai ke puncak rantai komando dan ke pihak regulator yang korup. Lalu, ada kecelakaan kereta api di Spanyol. Nih Kak Eri minta maaf kalau salah sebut. Santiago de Compostela, ya, tahun 2013. Awalnya semua telunjuk mengarah ke masinis yang ngebut. Typical human error kan? Tapi investigasi nggak berhenti di situ. Pengadilan justru memperluas tanggung jawab kepada pejabat tinggi di ADIF, perusahaan infrastruktur kereta api Spanyol. Kenapa? Karena mereka dianggap gagal memasang sistem pengereman otomatis di tikungan berbahaya tersebut. Nama sistemnya adalah the European Rail Traffic Management Systems atau ERTMS. Ya, padahal risiko di tikungan itu sudah bisa diprediksi.
Jadi, kesalahan masinis dilihat sebagai akibat dari kegagalan sistemik yang lebih besar. Contoh serupa datang dari Amerika Serikat dalam tabrakan dua kereta barang di dekat Goodwell, Oklahoma tahun 2012. Penyebab langsungnya adalah masinis yang melanggar sinyal karena masalah penglihatan parah yang tidak terdiagnosis. Namun Badan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB itu nggak hanya nyalahin kru. Investigasi mereka menyimpulkan bahwa perusahaan atau Union Pacific ini bertanggung jawab karena gagal memiliki sistem untuk menyaring kondisi medis karyawan. Lebih jauh lagi, NTSB juga mengkritik regulator federal atau FRA karena tidak mewajibkan pemeriksaan medis semacam itu. Dan contoh paling jelas dari akuntabilitas di level puncak adalah skandal Dieselgate Volkswagen tahun 2015. Ini bukan kecelakaan, tapi sebuah kegagalan sistemik yang disengaja. Perusahaan ini secara sadar memasang perangkat lunak ilegal untuk menipu tes emisi. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya para insinyur yang membuat kodenya. Skandal ini memaksa CEO Volkswagen Group, Martin Winterkorn, untuk mengundurkan diri. Beberapa eksekutif tingkat atas lainnya ditangkap dan diadili. Di sini, tanggung jawab ditarik sampai ke pucuk pimpinan tertinggi korporasi global. Nah, jadi kita bisa lihat bedanya kan sobat. Di luar sana, human error seorang frontliner seringkali dilihat sebagai gejala dari sebuah systemic failure atau kegagalan sistem. Lalu, pertanyaan besarnya kembali lagi, kenapa di Indonesia berbeda? Kenapa para atasan, para pengambil keputusan, para perancang sistem seolah kebal dari akuntabilitas? Ya, analisis KRNI sih begini sobat. Ya, KRNI bisa salah, bisa benar, dan kalian boleh setuju, boleh tidak ya. Pertama, kita masih kuat memegang budaya feodalisme dan sistem patron klien. Kita masih hidup dalam bayang-bayang budaya feodal dan paternalistik. Ada kultur asal bapak senang atau ABS, di mana bapak atau patron memberikan perlindungan dan sebagai gantinya anak buah atau klien memberikan loyalitas absolut. Loyalitas ini seringkali berarti diam, tidak mempertanyakan perintah, dan siap menanggung kesalahan demi melindungi sang patron. Sistem ini menciptakan lingkaran impunitas bagi sang patron. Selama loyalitas terjaga, kesalahan sistemik akan selalu bisa dialihkan kepada sang klien yang posisinya paling lemah. Kedua, lemahnya penegakan hukum untuk akuntabilitas korporat. Jadi kayaknya ya, menuntut seorang individu atas kelalaian seringkali lebih mudah daripada membuktikan bahwa sebuah perusahaan atau lembaga secara sistemik telah gagal. Upaya untuk menembus selubung korporasi atau corporate veil ini memerlukan pembuktian yang rumit dan seringkali terbentur sama kekuatan politik dan finansial. Ketiga, nah ini kayaknya pemahaman kita tentang human error itu sendiri masih dangkal deh. Jadi nih, seorang ahli keselamatan bernama James Reason itu punya teori terkenal tahun 1990. Namanya Swiss Cheese Model atau model keju Swiss. Nah, bayangkan ada beberapa lapis keju Swiss yang berlubang. Nah, setiap lapis itu adalah sistem pertahanan, misalnya prosedur, training, teknologi. Nah, kecelakaan terjadi bukan karena satu lubang, tapi ketika lubang-lubang di semua lapisan itu sejajar. Nah, human error dari frontliner itu seringkali hanyalah lubang di lapisan keju yang terakhir. Nah, tapi siapa yang membuat lubang-lubang di lapisan sebelumnya? Itulah para perancang sistem, manajer, dan direksi. Kalau kita lihat dari kacamata kriminologi, ini bisa disebut sebagai viktimisasi struktural. Para frontliner ini bukan pelaku murni. Mereka adalah korban dari sistem yang rusak atau structural victims. Mereka ditempatkan dalam kondisi yang membuat kesalahan sangat mungkin terjadi. Dan ketika kegagalan itu terjadi, sistem yang sama justru menyalahkan dan menghukum mereka. Nah, ini jelas sangat gak adil menurut KRNI. Jadi, ketika kita terlalu cepat menyalahkan nakoda atau masinis, kita sebenarnya sedang mengabaikan masalah yang jauh lebih besar. Kita membiarkan sistem yang bobrok itu terus berjalan, menunggu human error berikutnya untuk dijadikan kambing hitam. Dan kondisi ini menciptakan budaya takut dan diam pada kita. Tapi ini kan bukan cuma soal keadilan, tapi keselamatan orang banyak. Karena selama kita hanya menambal lubang terakhir di keju Swiss, kecelakaan serupa hanya tinggal menunggu waktu.
Ya mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya siapa yang salah dan mulai bertanya sistem apa ini yang salah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sistem yang rusak ini? Ya tentu nggak mudah ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Di sini usulan KR ini ada beberapa. Yang pertama, perkuat lembaga investigasi independen. Kita punya Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT misalnya untuk transportasi. Dan gimana dengan sektor lain? Ya, lembaga seperti ini harus benar-benar independen, punya wewenang lebih besar, dan rekomendasinya harus mengikat secara hukum. Bukan sekedar saran yang seringkali hanya berhenti di atas kertas. Yang kedua, tegakkan aturan akuntabilitas korporat atau corporate manslaughter. Perlu ada payung hukum yang kuat untuk menuntut korporasi dan jajaran direksinya secara pidana jika kelalaian sistemik mereka menyebabkan hilangnya nyawa. Dan ini akan mengubah paradigma hukum dari siapa yang melakukan kesalahan terakhir menjadi siapa yang punya kuasa untuk mencegahnya namun gagal melakukannya. Nah, ini akan memaksa para pemimpin puncak untuk benar-benar memprioritaskan keselamatan. Yang ketiga, ciptakan sistem perlindungan saksi atau whistleblower. Nah, kalian ingat ya, karyawan di level bawah itu adalah mata dan telinga di lapangan. Mereka yang paling tahu jika ada prosedur yang dilanggar. Harus ada jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang berani melaporkan penyimpangan, agar mereka nggak takut kehilangan pekerjaan. Tanpa mereka, kita nggak akan pernah tahu lubang-lubang di lapisan keju itu sebelum semuanya terlambat. Ya, jadi begitu pemikiran random KRNI hari ini. Buat KRNI, pada akhirnya perubahan ini dimulai dari kita. Ya, untuk kita semua, mari kita jadi pengawas yang awas. Ketika mendengar berita kecelakaan, jangan berhenti pada judul masinis lalai, tapi tanyakan gimana kondisi keretanya, gimana jadwal kerjanya, adakah sistem pengaman otomatisnya. Jadilah masyarakat yang kritis dan berani bicara. Dan untuk semua yang nantinya akan jadi pemimpin, ingat ya, kepemimpinan sejati itu bukan tentang mencari kambing hitam saat krisis, tapi tentang membangun benteng pertahanan yang kokoh sebelumnya dan berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab ketika sistem itu gagal. Karena hanya dengan begitu, kita bisa berharap nggak ada lagi yang dikorbankan untuk menutupi sebuah kesalahan sistemik. Nah, begitu hari ini kita diskusi. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Please like and subscribe biar kita bisa terus berbagi. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.